Yang pertama, orang sehat dengan faktor resiko. Contoh, jenengan dari Jakarta, datang ke sini 7 hari yang lalu. Tidak batuk, tidak pilek, tidak demam. Tapi dari Jakarta, daerah yang sekarang terpapar virus, istilahnya terpajan, transmisi lokal. Tetap kita harus bilang jenengan itu orang sehat, tapi dengan faktor resiko. Orang sehat dalam pemantauan, orang dengan keluhan batuk, pilek, nyeri tenggorokan, suara serak, demam, tapi belum sesak, dan dari foto ronsen masih bersih. Dalam artian tidak ada gambaran infiltrat atau pneumonia pada paru-parunya. Orang dalam pemantauan itu statusnya tetap bisa rawat jalan. Jadi kalau statusnya orang dalam pemantauan itu tetap dia isolasi mandiri. Kecuali ada sesuatu yang istilahnya mungkin dia ada mual muntah, muntah-muntahnya dominan, dia dehidrasi, harus dipasang infus seperti itu. Atau ada nyeri telan, tidak bisa masuk makanan. Jadi ada istilahnya ada indikasi dia dirawat. Tapi sebenarnya bisa rawat jalan. Dan itu pun kalau kita rawat, ruangannya ruang biasa, bukan ruangan yang isolasi, karena orang dalam pemantauan, jadi masih sama dengan pasien yang lain. Bedakan dengan pasien dalam pengawasan, itu gejalanya sama seperti yang tadi, tapi dibuktikan dari foto ronsennya ada gambaran paru-parunya infiltrat atau ada keradangan pada paru-paru. Itu masuk kategori pasien dalam pengawasan. Kalau pasien dalam pengawasan itu kita harus rujuk ke rumah sakit yang ditunjuk untuk menata laksana pasien dengan dalam pengawasan. Rumah sakit kita dalam aturannya sebenarnya tidak ditunjuk untuk sebagai rujukan pasien dalam pengawasan. Yang keempat, kita baginya pasien probable untuk sebagai rujukan pasien dalam pengawasan. Yang keempat, kita baginya pasien probable. Maksudnya apa? Pasien itu dengan gejala yang seperti tadi, dengan yang pasien dalam pengawasan sudah dilakukan pemeriksaan swab tenggorokan, diperiksa hasilnya positif, tapi bukan COVID-19, tapi corona yang lain. Jadi corona ini banyak familinya. Ada alfa corona atau beta corona. Nah, khusus yang sekarang lagi pandemi itu COVID-19. Yang kelima itu kita bagi kasus terkonfirmasi. Jadi kalau jenengan sekarang lagi baca kasus konfirmasi positif itu yang dimaksud kasus yang ini, yang COVID-19. Dalam artian dia